Ya, pemirsa, apa kabar Anda? Ruang Demokrasi hadir kembali bersama saya Anam Lubis. Pemirsa, malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan mengungkap ada tidaknya kecurangan pasca pemilu presiden 2019. Bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Sebelah kanan saya sudah hadir Mas Adi Praitno, pengamat politik DUIN. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam Adam, alhamdulillah. Oke, Mas Adi. Ya, kemudian ada juga Mas Heroik Mutakin Pratama, peneliti dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi. Mas Heroik, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, kemudian juga ada Bang Frits Edward Siregar dari Komisioner Bawaslu RI. Apa kabar Bang Frits? Selamat malam Mas, alhamdulillah baik. Oke, iya, ini bicara mengenai ada tidaknya kecurangan ya. Kalau kita lihat ini banyak konten provokasi begitu ya yang menilai bahwa ada kecurangan begitu di Pilpres 2019. Saya ke Mas Heroik sendiri begitu. Perludem melihatnya gimana Mas Heroik? Ya, pertama kalau kita tanyakan apa dari makna dari kecurangan itu kan banyak konteksnya ya. Pertama kalau kita lihat dari tahapan sebelum pemilu, hari H sampai dengan pasca pemilu tentu memang ada sedikit kecurangan. Tapi kalau dikatakan banyak atau sedikitnya tentu nanti kita Bawaslu yang punya lebih otoritas untuk melihat banyak atau sedikitnya kecurangan. Dan kita tidak bisa kemudian, oh ini ada kecurangan tapi tanpa melihat datanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah jadi kita tidak bisa kemudian mengeneralisir pemilu 2019 penuh dengan kecurangan tanpa fakta dan data yang jelas. Tapi Perludem ikut memberikan laporan nggak ke Bawaslu sendiri? Ya, tentunya kita bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Kita punya MOU dengan Bawaslu untuk bekerja sama untuk melakukan pengawasan partisipatif. Bahkan kita juga membuat platform online ketika ada laporan aduan dari masyarakat terhadap platform online tersebut, namanya pintarmemilih.id, dan itu langsung masuk ke dalam Bawaslu. Jadi memang kita berkolaborasi dengan Bawaslu sebagai bentuk pengawasan partisipatif kita dan juga untuk mengajak publik, engage publik bahwa ketika memang menemukan ada kecurangan bisa langsung lapor seperti itu. Oke, saya ke Bang Frits, kalau gitu berapa banyak sih laporan begitu ya dari masyarakat sendiri atau LSM sendiri terkait adanya indikasi kecurangan di pemilu 2019? Jadi kalau kembali lagi yang tadi saya sampaikan oleh Mas Heroik, kalau kami di Bawaslu menyebutkannya itu adalah potensi dugaan pelanggaran. Ya kan ada seberapa banyak potensi dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. Sampai dengan tanggal 22 April 2019 kita tuh telah menerima 7.132 dugaan pelanggaran, baik itu laporan ataupun temuan. Tapi itu kita melihatnya sejak dari tahapan itu dimulai. Sejak dari tahapan itu dimulai sampai dengan tanggal 20 itu ada 7.132. Yang merupakan pelanggaran pidana itu ada 343 pelanggaran pidana. Kemudian ada 5.167 pelanggaran administrasi. Ada juga 121 pelanggaran kode etik dan ada 729 kategori bukan pelanggaran. Jadi kalau dibilang dugaan pelanggaran, berarti kan ada pelanggaran pidana, adalah pelanggaran administrasi dan ada pelanggaran etika. Jadi dari situ kita harus lihat dulu klasifikasinya. Kemudian yang kita maksud sebagai pelanggaran pidana itu ada sebanyak 343 pelanggaran pidana. Dan yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah ada 100 putusan pengadilan. Jadi itu yang telah diadvokasi, yang telah diinvestigasi dan sudah juga dilakukan sebuah klarifikasi. Jadi kalau dia pidana dibawa ke sentra Gakumdu, dibahas, ujungnya adalah putusan pengadilan. Kalau pelanggaran administrasi dibawa ke Bawaslu, diberikan rekomendasi perbaikan kalau memang ada sebuah pelanggaran administrasi yang terjadi. Jadi sejak awal memang peran daripada Bawaslu bersama dengan partisipasi masyarakat dan juga dari para penggiat pemilu itu adalah melaporkan setiap dugaan pelanggaran dan di Bawaslu lah terakhirnya kemudian dipilah-pilah apakah ini pelanggaran jenis apa dan apakah ini terpenuhi sebuah unsur pelanggarannya atau tidak. Ya, titik-titik lokasi tadi dugaan adanya pelanggaran itu banyak di mana, Bang Frits? Kalau melihat jenis provinsinya ya, provinsi yang paling banyak temuan itu ada di Jawa Timur, itu sebanyak 3.002 temuan. Kemudian disusul dengan Sulawesi Selatan 772, Jawa Barat 514, Sulawesi Tengah 475 dan Jawa Tengah ada 399 temuan. Itu kalau kita melihat bagaimana jenis dari provinsi mana saja. Tapi Bang Frits, dari ribuan adanya laporan dugaan pelanggaran sendiri begitu ya, berapa banyak tadi yang memang sudah terbukti sendiri gitu? Ini kan proses tadi udah yang diproses ya, sekian ratus itu. Yang sudah terbukti itu ada 100.
sudah 100 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu kan bisa saja politik uangnya, itu ada sekitar 24. Dari 100 itu ada 24 yang politik uang, atau ASN yang tidak netral, atau mempergunakan fasilitas negara pada saat untuk kampanye, atau karena melakukan kampanye di rumah ibadah ataupun di pendidikan. Kemudian ada juga pemalsuan dokumen. Kemudian ada juga misalnya mengacaukan atau menghalangi, mengganggu jalannya kampanye. Jadi itu adalah bagian-bagian yang sudah ada putusan pengadilan. Nah, perlu juga kami harus sampaikan bahwa selama masa tenang dari tanggal 14, 15, 16, Bawaslu itu ada menangkap 100 TOT politik uang. Itu di masa tenang. Dan pada hari H pemungutan suara, kita ada 40 kasus yang sekarang sedang kita tangani terkait dengan politik uang ataupun melakukan pencoblosan berulang oleh beberapa KPPS. Oke, Bang Frits, saya masih penasaran nih. Oke, terkait katanya di pemilu 2019 ini begitu ya, money politik atau politik uang ini sudah sedikit kendor begitu. Justru yang banyak adalah konten provokasi. Istilahnya ada istilah buzzer begitu. Itu konten provokasi yang diunggah kemudian juga diviralkan sendiri. Menurut ketentuan begitu ya, aturan main dari Bawaslu sendiri, apakah itu masuk dalam satu pelanggaran atau bagaimana? Jadi kalau kita lihat bagaimana soal konten di media sosial, Bawaslu kan melakukan fungsi pengawasan terhadap kampanye di media sosial. Jadi itu terhadap akun-akun yang dimiliki oleh para peserta pemilu. Tapi juga Bawaslu melakukan pengawasan terhadap apakah ada hate speech ataupun ada hoax yang terjadi di media sosial. Berdasarkan data yang kami terima sampai tanggal 15 April kemarin, kami itu menerima hampir 2.700 pengaduan, baik yang terkait dengan hoax dan sebagainya. Dan kemudian itu sudah kami hampir 150 kami sampaikan untuk di take down. Jadi ini yang kadang-kadang perlu harus kita perhatikan bahwa untuk dalam melakukan pengawasan di media sosial, kita harus memberikan sebuah perimbangan. Apakah ini political speech? Jadi masyarakat dia bilang bahwa dia mau memilih siapa, atau itu sebuah hate speech, atau dia punya hoax, atau sebuah kebohongan. Kan proses demokrasi kan juga harus berhubungan dengan itu gitu. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkannya. Ya menarik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini tadi dugaan pelanggaran ini banyak ya, mulai dari starting pada saat sebelum kampanye begitu ya, pencoblosan sampai penghitungan hari ini. Tapi yang banyak sekarang dilihat adalah ada nggak sih begitu ya, kalau Mas Adi lihat begitu ya, ada nggak begitu ya kecurangan atau dugaan kecurangan sendiri begitu pasca pencoblosan 17 April kemarin, penghitungan suara misalnya? Kalau melihat kecenderungan pemilu elektoral kita dari 2004 sampai sekarang, memang kecurangan pasca pemilu cukup terbuka, terutama untuk mencoblos kertas suara yang memang itu nganggur atau tidak pernah digunakan oleh hak politik. Itu selalu terjadi. Cuman problemnya begini, Mas Adam. Banyak dugaan-dugaan kecurangan itu tidak tersampaikan baik dengan Bawaslu. Orang merasa ini kecurangan, tapi tidak dilaporkan, itu satu. Ada yang merasa ini kecurangan, tapi bahan forensiknya untuk dilaporkan tidak ada. Sehingga ketika diinvestigasi, dilakukan analisa, itu kemudian tidak ditemukan kecurangan-kecurangan itu. Jadi memang agak sedikit berlebihan juga kalau pemilu 2019 ini disebut penuh dengan kecurangan. Bawaslu tidak profesional karena begitu banyak kecurangan tapi temuannya tidak masif. Tapi ingat, masyarakat itu harus tahu, satu, daya jangkau kerja Bawaslu terbatas masa kerjanya. Masa kerja dalam arti untuk mengusut hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan. Kalau memang ada kertas suara yang betul itu dicoblos oleh orang nggak dikenal, laporkan segera ke Bawaslu. Tapi ingat, masa kerja Bawaslu itu bukan seumur hidup. 2 minggu, 3 minggu, lewat dari itu kan tidak diproses. Yang kedua, pelapornya jelas, barang buktinya jelas, sehingga ada proses verifikasi yang disebut sebagai bagian dari pelanggaran pemilu. Ini yang kemudian harus dikelirkan kepada publik. Jangan sampai temuan-temuan itu, satu, tidak disampaikan dengan baik. Yang kedua, faktanya nggak ada. Ini yang kemudian harus disampaikan. Kalau memang betul banyak viral ini terjadi pencoblosan di mana-mana, kecurangan di mana-mana, sampaikan aja kok. Toh Bawaslu 24 jam akan melayani itu kan baik. Sehingga tidak menimbulkan satu kegaduhan-kegaduhan. Seakan-akan pemimpin yang lahir sekarang itu adalah pemimpin yang curang, kan kira-kira begitu. Iya, kegaduhan pasca pencoblosan. Pemirsa, masih akan lanjutkan di Ruang Demokrasi, tetap bersama kami.